Oke, jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Kali ini Mister mau bandingkan karburator Yamaha RE King dengan karburator Ninja R ya. Ninja R yang standar ya. RE King yaitu Mikuni VM26, sementara si Ninja R yaitu PWL 26 alias Keihin PWL 26. Nah, sama-sama ukuran 26. Yang mana sih Bang yang lebih oke? Yang mana sih Bang yang lebih unggul? Yang mana sih Bang yang worth it? Nah, ini dia Mister mau bahas tentang karburator RE King VM26 dengan karburator Ninja R PWL 26. Nah, ini di sini Mister punya ya, PWL. Nah, satu PWL standar ya. Satu PWL yang di rimmer, nanti saya jelaskan, dan satu juga di sini Mister punya karburator standarnya RE King VM26. Oke, ini maklum ini udah lama motor saya tahun 2003 ya. Ini karburator standarnya. Supaya agak bening, saya punya juga di sini merek KNZ ya, RE King ya. RE King untuk KNZ. Nah, saya buka dulu ini ya. Ini saya punya. Oke. Nah, kita bandingkan ya kan ya. Yang mana sih yang lebih unggul? Yang mana sih yang worth it to buy? Yang mana sih yang layak dibeli? Yang mana yang cocok dipinang? Sebetulnya keduanya sebetulnya sama-sama bagus kan, tergantung kebutuhan. Tapi di sini Mister mau bahas tentang sisi teknis, bahas juga tentang sisi-sisi yang lain yang mudah dipahami supaya paham ya kan ya. Karena nah ini yang paling suka karburator Ninja dan karburator RE King ini paling banyak dicari dan paling banyak dipakai karena netral. Karburator maksud netralnya seperti ini. Bisa dipakai bebek standar, bisa dipakai di bebek bore up, bisa dipakai di Matic standar, bisa dipakai di Matic bore up, bisa dipakai di motor sport 4 tak, bisa dipakai motor sport sport 2 tak. Jadi motor 2 tak, motor 4 tak bisa pakai Keihin PWL 26 Ninja atau juga pakai Yamaha RE King karena karburator ini udah banyak yang pakai ya, bukan cuman untuk motor RE King itu sendiri atau Ninja itu sendiri ya, tapi untuk motor lain, untuk diganti supaya lebih oke tarikannya atau mendukung ubahan mesin motor kita. Ya seperti Matic saya Bang udah bore up, enak nih pakai RE King, mantap. Enak nih pakai PWL, mantap. Nah, sekarang keunggulan, kelebihan dari si dua karburator ini apa? Oke, ini dia ya kan ya. Cekidot gaspol saya bahas. Oke, ini kedua karburator ya. Satu ya RE King, satu Ninja. Sama-sama penturinya 26 tuh ya. Lihat sama ya kan ya. Karena ini sama-sama 26, ini standar. Meskipun saya juga punya yang udah rubahan, nanti saya bahas juga ya kan ya. Nah, ini maaf kalau agak-agak burik, nggak apa-apa, yang penting jadi contoh ya. Nah, ini RE King, ini Ninja. Ini VM26 keluaran Mikuni Corporation. Ini keluaran Keihin ya. Nah, ini pabrikan Keihin dan pabrikan Mikuni ini pabrikan terbesar dunia untuk produksi karburator ya. Kalau busi itu ibaratkan NGK dengan Denso ya. Seperti itu ya kan ya. Nah, dari dimensi, secara dimensi si Ninja PWL 26 ini lebih gede ya kan ya. Sementara RE King agak-agak cilik. Terlihat ya dari rumah scape-nya tuh. Ini lebih tinggi, ini kecil. Nanti kita ukur juga diameter scape dan nanti kita bahas juga tentang potensial di rimmernya ini sampai berapa ya kan ya. Potensial di rimmernya sampai berapa ini kalau dari samping tuh. Si Keihin PWL ini lebih gede ya. Maaf nih agak burik ya. Kalau nggak burik ini ya, bentar. Nah, tuh ini KNZ. Ini saya pakai KNZ. Nah ya, dimensinya beda. Yang ini lebih gede dari samping, ini dari depan ya. Ini dari samping sini. Ini ada jalur oli sampingnya ya. Jalur oli samping ini pernapasan, sementara PWL 26 tidak ada jalur oli samping karena standarnya Ninja itu jalur oli sampingnya ada pada intake ya. Jadi ciri khas 2 tak memang ada yang jalur oli sampingnya di badan karburator, ada yang di intake ya. Kalau di Ninja di intake-nya ya kan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini beda dari samping sini, ini beda dari belakang. Tuh ya. Tuh, nanti kita bahas potensial di rimmer sampai berapa, potensial dirubah sampai berapa. Oke, kita bahas ya kan. Nah, sekarang yang pertama lihat dari sisi keunggulan masing-masing ya. Sebetulnya ya untuk si RE King atau si Ninja ini udah siap pakai. Walaupun standar begini udah siap pakai di motor kamu, baik itu motor 2 tak, 4 tak, bebek atau Matic yang membutuhkan karburator sampai ukuran 26.
Bahkan di rimmer pun bisa, untuk di rimmer nanti saya bahas selanjutnya ya. Sekarang kita ukur diameter skep ya. Kita buka dulu skepnya si PWL dengan si PM26. Ini penampakan kedua skep. Yang satu PWL 26, yang satu PM26 ya. Terlihat beda sekali, yang si PWL lebih besar, sementara si Mikuni PM26 agak sedikit lebih kecil. Kita ukur aja pakai jangka sorong ya, bentar ya. Kita ukur yang ini, yang Keihin dulu ya. 30 mili ya, 30 mili diameternya. Sementara yang si PM26 ini lebih kecil ya. Nah, perbandingannya begini ya. Yang ini tadi 30 mili ya. 30 mili alias 3 cm, yang ini segini ya. Tuh, lihat di jangka sorong, ini yang tadi yang PWL, ini yang Mikuni VM26. Segini ya, bedanya jauh ya kan ya. Bedanya jauh sekali. Nah, ini kita ukur berapa? Set, ini ukurannya cuman 27,5 ya kan, bentar. Bahkan bukan 27,5 ya, tapi di jangka sorong saya ini 27,3 ya kan ya, 27,5 ya. 27,3 ya kan ya. Nah, ini kecil ya. Bedanya juga ya sekitar 3 milian ya, 3 milian kurang ya. Otomatis potensial keunggulan dari horsepower atau tenaga yang PWL menang. Terus ini tingginya juga ya, tingginya juga dihitung. Nah, ya. Beda tuh ya. Dari tingginya aja secara visual aja beda begini ya. Ini lebih tinggi tapi kita ukur aja. Nah, ukurnya di sini bagian yang tidak ada coakannya. Yang RE King ini, bentar. Yang RE King ini 35 ya kan ya. Yang RE King 35, tuh 35 ya. Yang RE King 35, yang Ninja kita ukur. Ini bagian yang ini ya, bukan yang coakan ini. Ini kan coakan untuk angin langsung. Ini ini lebih ini ya. 41,5 ya. Yang ini 41,5 ya. 41,5 ya kan ya. Jadi beda ya. 35 versus 41,5 ya. Itu dari ini otomatis yang ini bahan bakar dengan udaranya lebih banyak nyedotnya ya. Nah, lihat. Otomatis. Nah, ini aja rumah ininya kan tuh. Ini kan lebih kecil ya. Rumah skepnya lebih kecil. Sementara si ini gede ya. Otomatis ininya juga tengahnya ini, Venturi yang bagian tengah ini tuh ya. Ruangannya itu lebih besar yang PWL. Ruangannya ini lebih besar PWL ya. Nah, otomatis secara tenaga lebih unggul si PWL. Nah, makanya PWL itu banyak juga dipakai ya. Memang si RE King juga bagus kan. Bagus, tapi memang saat ini mungkin nanti saya bandingkan RE King dengan NSR ya. Ukuran sama-sama 26 juga ya. Ini saya bandingkan dulu juga dengan ini, dengan si PWL 26 dulu ya kan ya. Oke, nah potensial tenaga yang bisa diraih lebih besar, akselerasinya lebih oke, tentu sih ini ya yang lebih oke. Saya tidak mengatakan RE King nggak oke juga ya, tapi secara spek ini ya, karena bandingannya cuma ini, jadi lebih oke si Ninja, si PWL 26 ya kan ya. Tapi kita lihat juga ini bisa di rimmer sampai berapa ya, potensial di rimmer. Karena ini di rimmer harus melihat juga ya. Kalau PWL ini ya, karena ini tebal banget, saya bisa rimmer sampai 31,5 kan. Ini tebal banget ya, ini luarnya aja begini nah. Sekitar 35 ya. Sekitar 35 ininya ya. Kalau ini bagian ini yang amannya, nah ini coakan untuk ke intake ya. Bentar saya ukur. Ini kisaran 33 kurang 32,9 ya. Nah, 32,9. Ini bisa di rimmer saya aja. Ada yang 31,5, ada yang 31. Saya pribadi ini rimmer 31 kan. Nah, ini si PWL yang saya rimmer ya. Ini sampai 31 kan. Ini aman tuh ya. Ini saya rimmer 31, moncongnya saya ubah tiru seperti ini. Ini yang hasil rimmeran, ini yang standar pabrik ya kan ya. Nah ya, lihat tuh. Ini potensial rimmer si PWL. Yang satu masih standar ukuran 26 tapi dagingnya super tebal. Yang satu udah di rimmer 31, dagingnya juga tipis tapi aman. Skepnya juga ini saya ubah. Nah, ini skepnya juga potensial diubah. Ini saya ukuran 32. Nah, ini udah saya ubah menjadi skep ukuran 32 ya. Perhatikan tuh, ini saya punya 32 kan. 32 tuh ya. Skepnya udah 32. Ini dari Asok ya. Atau bisa beli juga. Nah, ini skepnya juga bisa sampai 32, ininya 31,5. RE King kita lihat potensial si RE King ya. Kita bisa di rimmer sampai berapa? Nah, itu tadi kan potensial PWL di rimmer sampai berapa. Sekarang RE King
Berapa sih potensial di rimmernya? Kalau saya tadi kan yang PWL itu sampai 31, bahkan ada yang 31,5, tapi saya cari amannya 31 saya punya ya, dengan skep 32. Meskipun saya di sini nggak punya racking yang udah di rimmer, tapi saya coba yang potensialnya bisa di rimmer sampai berapa. Menurut saya 2830 masih oke kayaknya. Nah, ini kita ukur ya. Kalau ngukur diameter untuk rimmer amannya ini ya, dari colokan ini ya. Nah, meskipun ini luarnya kita ukur ya. Luarnya ini 35 ya. Luarnya 35. Ya 35 sama dengan skepnya 35. Ininya yang colokan untuk ini yang nah ini ya. Nah, ukur ini ya. Berapa? Bentar. Saya ukur dulu ya. Kucing racing meong-meong. Sini, Meng. Meong. Sini. Temenin ya. Ya sini, Boy. Sini kita setting karburator, Boy. Sini, Boy. Oke, nah ini ya amannya berapa? Ini 32,7. Ini saya rasa 30 aman banget. Ini bisa lah. 28 aman, 30 juga masih aman. Kalau 31 menurut saya ya jangan, kalau 31 nanti nggak imbang sama skepnya. Untuk skep juga bisa sebetulnya ya digedein 2 mili ke kanan, tapi jarang sih R-King yang ganti skep, tapi bisa. Ini karena tebal juga kan. Ini bisa lebih gede 2 mili dari standarnya. Tadi berapa tuh? Lupa lagi. Bisa 35 ya. 35 bisa jadi 37 atau 38 ya, bisa lah ini skepnya ya. Tapi jarang ya. Beda dengan PWL. Kalau PWL lebih enak diutak-atik, skepnya juga bisa diutak-atik. Kalau si kucing racing tuh ya, oke. Nah, jadi potensial di rimmer juga bisa ini ukuran 30. 28 aman, 30 juga aman. Jadi 31 bisa Bang, potensial 31 bisa, tapi tipis. Bentar, ini kan 33 lah, bisa lah. Bisa lah 31 juga bisa. Ini 31 juga kayak Ninja masih bisa di rimmer 31, tapi ini terlalu banyak habis kemakan ininya ya, dan ininya ya. Lebih amannya sih 30. Kalau untuk PM26 R-King ini amannya sampai 30 amannya, meskipun 31 juga bisa. Kalau untuk Ninja yang PWL itu amannya 31, meskipun 31,5 juga bisa. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi gimana sih Bang kesimpulannya? Nah, ada keunggulan, ada kerugian. Nah, di sini R-King menyimpan keuntungan juga dibanding dengan PWL. R-King tentu jauh lebih irit. Nah, ini yang menarik. Misalnya Bang, motor saya ini pingin kenceng, tapi pingin irit. Udah bore up Bang, tapi pingin irit. Nah, solusinya tentu dibanding dengan pilih PWL, lebih baik pilih yang R-King. Yang R-King tetap akselerasi lebih oke, akselerasi lebih mantap, tapi lebih irit dibanding dengan si PWL Ninja. Nah, seperti itu ya kan ya. PWL Ninja pasti jauh lebih boros daripada R-King. Jadi R-King ini keunggulannya yang saya suka. Kencengnya dapat, iritnya dapat, touring atau apa juga hajar gaspol. Kalau PWL bisa, tapi ya pasti sedikit boros. Karena melihat skepnya juga lebih gede ya tadi ya. Terus ini kalau moncongnya sama-sama lah, sama-sama non superflow, sama-sama moncong begini, sama seperti Sudco, PE Sudco kan begini ya, atau PE 26 NSR kan begini ya, moncong biasa. Yang begini itu moncong biasa, karena moncong kan ada moncong begini yang biasa, ada yang moncong semi superflow. Nah, semi superflow seperti NSR SP, ada yang superflow ya kan ya, superflow contoh bentar. Nah, ada superflow seperti ini ya. Nah, ini moncong biasa, ini moncong semi superflow, ini moncong superflow, beda ya kan tuh. Ini udah sering dibahas ya kalau masalah ini. Nah, itu ya. Nah, jadi potensial keunggulan kalau untuk harian ini R-King menarik, jadi irit dapat, kencengnya dapat. Tapi kalau misalnya nggak mentingin konsumsi bahan bakar dan yang paling enak diutak-atik, nah ini keunggulannya tentu pilihnya PWL Ninja ya. Lebih gampang diutak-atik, lebih gampang dirubah, akselerasinya lebih kencang ya, tapi tentu lebih boros. Jadi masing-masing memiliki keunggulan ya. Dengan spek motor yang sama, misalnya contoh ya, MX bore up jadi 150, klepnya udah gede. Yang satu pakai yang satu pakai PWL Ninja 26, dites itu pasti jauh lebih kencang dibanding dengan
ketika pakai RE King. Meskipun keduanya juga tetap bagus, tapi keunggulannya yaitu RE King lebih irit, tapi akselerasi tetap mantap. Kalau Ninja lebih oke dari RE King dari segi tenaga dan performa, tapi sedikit lebih boros. Jadi kembali ke kebutuhan kan. Agan maunya motornya kenceng tapi boros, atau tetap masih kencang tapi irit. Ya solusinya pilihannya ada dua, mau tim Ninja atau tim RE King karburatornya ya. Oke, mungkin itu aja kan pembahasan dari Bang Pedro Simister tentang PWL 26 Ninja R dengan VM 26 RE King. Mudah-mudahan bermanfaat. Pokoknya sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro Simister Teknik, mantap, gaspol.